langsung. Verbreiten Sie bitte, beten Sie bitte. Fertig. Begrüßen Sie bitte. Guten Tag, Frau Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam pembelajaran hari ini kita masuk dalam pembahasan bab pertama, bab baru ya, bukan bab pertama, tapi bab baru mengenai ketimpangan sosial. Sebelum kita masuk, saya mau kalian merefleksikan terlebih dahulu. Kalau ini kita close, tetap record ya. Oke, kita masuk dalam pembahasan bab pertama, bab baru mengenai ketimpangan sosial. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa saja? Kita masuk ketimpangan sosial. Boleh? Silakan kalian men-scan barcode terlebih dahulu. Biar kita flashback dulu materi sebelumnya mengenai apa saja. Kalian masih ingat atau tidak? Boleh, silakan. Dalam tujuan pembelajaran kita, boleh silakan kalian baca dulu, kalian pahami mengenai tujuan pembelajaran kita di dalam pertemuan ini. Menjelaskan mengenai konsep-konsep ketimpangan, kemudian faktor terjadinya ketimpangan, kemudian melakukan kajian pengamatan mengenai ketimpangan sosial itu sendiri di dalam lingkungan masyarakat. Itu ya. Kemudian boleh silakan dilihat juga bahan ajar yang waktu itu sudah saya kirim di grup mengenai ketimpangan sosial. Sudah dibaca? Sudah ya? Oke, Pak. Singkatnya, menyatakan hal berikut. Menurutnya, penggunaan sekolah negeri belum menunjukkan diri dan mematikan sekolah-sekolah. Meski demikian, KPA yang dicatat selama 3 tahun sistem zonasi dalam penerimaan peserta baru sudah kembali ke sejumlah daerah sekolah atau Bekasi mengalami SMP negeri baru, Tangerang baru 9 SMP dan Kalimantan Barat menjadikan 1 SMA negeri tambahan Pontianak. Tentang apa sih tadi? Tentang apa? Ketimpangan sekolah negeri. Sekolah siapa? Sekolah yang ada di mana nih? Tingkatannya siapa? SMP. Gara-gara apa ya tadi dulu tadi demo? Gara-gara sistem PPDB. Ketimpangan terjadi? Terjadi. Paham ya? Yuk lanjut. Silakan scan barcode kembali. Dalam satu kelompok boleh 1 atau 2 orang yang scan. Sisanya mengerjakan di scan barcode tersebut online. Selebihnya saya berikan LKPD. Sudah di scan? Terlihat? Boleh dong, Pak? Kelompok 1 mana? Oke, 1.
Ada yang usil? 7, 8. Boleh? Kelompok dibagi ya. Ada yang mengerjakan secara online, ada yang mengerjakan di kertas LKPD tadi yang sudah dibagi. Kelompok apa ini? Belum tahu loh. Apa Mbak? Apa iya? Apa iya ini? Perkenalkan, nama saya Trinira Kusuma dari absen 38. Perkenalkan, nama saya Tidak Nurmala absen 2. Perkenalkan, nama saya Dina Manoli, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Linda Syaira absen 3. Nama saya Dena Zadia Pandra. Dan kami dari kelompok 2. Berdasarkan contoh kasus yang sudah dibagikan ini, kita bisa lihat di gambar yang sudah tertera itu terdapat ketimpangan sosial. Sangat jelas sekali bahwa di situ ada ketimpangan sosial karena di situ ada pemukiman dari penduduk yang kumuh atau di geografi kita bisa sebut dengan slum area, dan juga dari gedung-gedung tinggi di belakangnya atau perkantoran. Kemudian ketimpangan sosial ini terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini ada faktor internal, yaitu tindakan masyarakat desa yang nekat untuk pindah dari desa ke kota tanpa persiapan yang memadai. Jadi tindakan masyarakat desa yang mereka itu pindah dari desa ke kota itu kan mereka itu mau mencari pekerjaan, karena kan di desa itu pekerjaannya itu nggak terlalu banyak kayak cuma petani doang gitu. Jadi mereka lebih milih kota karena pekerjaan di sana lebih banyak dan upahnya itu lebih besar. Jadi itu penjelasan dari faktor internal. Yang kedua itu faktor eksternal, tuntutan di kota yang sebagian besar mewajibkan untuk memiliki ijazah agar mendapatkan pekerjaan. Maka orang-orang desa yang mereka tersebut tidak mendapatkan pekerjaan karena kalah dalam saingan dengan orang-orang kota, sehingga finansialnya menjadi rendah. Jadi kesimpulan dari yang kedua faktor yang internal dan juga eksternal itu kita bisa menyimpulkan bahwa di gambar tersebut adalah kota ya, karena seperti yang kita tahu bahwa ciri-ciri kota itu terdapat bangunan-bangunan bertingkat ya. Jadi di gambar ini ada banyak bangunan bertingkat. Maka orang-orang desa yang tadi telah disebutkan bahwa dia ingin menginginkan pekerjaan. Sedikit tambahan penjelasan. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi faktor internal kan dari dalam dirinya itu karena rendahnya kualitas diri. Jadi yang kayak yang kita tadi bilang, mungkin kita kadang-kadang tuh orang karena biaya sekolah gitu ya, terus mungkin nambah, jadi orang pikirnya apa? Oke, kerja aja, kerja terus sekolah kerja. Padahal kan sementara dimana sekarang itu kita udah misalkan kayak udah S1 aja tuh nggak bisa, kadang-kadang masih ada pengangguran gitu, nggak bisa kerjanya. Nah itu, dan kalau misalkan yang tentang eksternal kan standar dari luar, dimana standar ketentuan suatu pekerjaan atau pendidikan, sehingga banyak kelompok masyarakat yang memenuhi standar. Jadi kayak misalkan gitu kayak misalkan minimal harus
minimal SMA atau mungkin minimal S1 terus bisa bahasa Inggris, berpenampilan menarik, ASMR seperti itu, yang nggak bisa dipenuhi oleh masyarakat yang mungkin entah dari luar atau dari dalam yang S2. Siapa yang mau menarik kesimpulan boleh silakan angkat tangan. Kesimpulan kita belajar apa hari ini? Apa yang kalian dapat hari ini? Oke, yuk. Siapa ini? Antara satu dan tiga. Jadi dari pelajaran hari ini kita dapat belajar tentang ketimpangan sosial dan khususnya faktor internal dan faktor eksternal terjadinya ketimpangan sosial itu. Pertama, faktor internal itu adalah ketimpangan sosial yang dari dalam individu sendiri atau kualitas individu yang bisa muncul karena kemiskinan yang menyebabkan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal ketimpangan sosial itu terjadi karena birokrasi atau hukum negara yang menyebabkan masyarakat sehingga mereka kesusahan untuk mengembangkan dirinya sehingga terjadi gejala kemiskinan secara struktural. Aplaus dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam refleksi. Boleh lagi-lagi scan barcode per individu. Bukan per kelompok, per individu. Kalian sudah paham atau belum mengenai materi pembelajaran pada hari ini? Apa Pak? Apa Pak? Jadi kalau kesenjangan itu lebih ke hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi aja ya, dibandingkan dengan ketimpangan yang melihat dari segala aspek. Intinya kalau ketimpangan itu karena nggak dapat globalisasi. Nah kalau misalnya kesenjangan itu dia nggak dilihat dari ekonominya. Sudah selesai ya? Pas. Sudah bel. Boleh silakan ditutup. Saya mau yang menutup, boleh duduk dulu. Silakan ditutup oleh Salwa. Istana kira dua people. Kelas salaman ikhtiroman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa